Yo, what's up? Di bulan Februari ya, 3 bulan saya nggak pindah. Karena 1 bulannya itu kebentur sama tahun baru. Kita balik kameranya. Masih di jalan yang sama, Jalan Petani Kemenyan. Ya, kayak gitulah kira-kiranya. Dan saya di sini tidak ditemanin master ya. Jadi master sudah pindah tempat duluan. Saya menyelesaikan sekitar 1 minggu lah di sini nanti kerjaan. Karena sayang kalau nggak kita ambil hasil yang sudah kita kerjain kemarin. Wah, ini udah nggak bagus ini. Harus kita potong di sini. Ini kemenyan ya, saudara-saudara. Nggak apa-apa. Perjalanannya ini agak lumayan ya. Dan ini nanjak terus. Ginilah kalau hutan sudah agak lumayan bersih. Tapi jalanannya itu tetap nggak bisa kita lawan. Ini hampir kemiringan 45 derajat. Harus memakai sepatu yang benar-benar aman untuk menjelajah. Nah teman-teman, saya mau di daerah sini kerja belakang. Kemiringannya ini di belakang parah. Jadi langsung aja kita ke sana. Dan yang mau saya ambil yang ada getahnya pastinya. Ini nih. Atau yang di bawah lah. Mana aja pokoknya 2 ini. Oke, kita lanjut. Saya mau persiapan dulu. Harus ke atas ngambil barang, alat. Aduh, ya. Tadi udah naik ke atas ngambil barang, alat, dan ini kita cek panuktuk, agat, penggurisan, air jangan lupa, yang seger-seger, ponari, alpami. Tapi sebelum kita kerja, ada bagusnya kita melakukan pembakaran ya. Kita bikin api yang besar, api yang banyak asap. Ini udah kering-kering. Jadi akan kita bakar biar banyak asapnya di sini. Tempatnya terbuka, bisa ketiup angin kemana-mana asapnya. Jadi binatang agak menjauh gitu. Dan asap ini kemungkinan bisa sampai 1 minggu ya, masih tercium. Jadi binatang-binatang yang buas lah kayak kita bilang, atau binatang pengganggu menjauh dari sini gitu. Langsung aja saya bikin pembakaran di sini. Asapnya masih sedikit, tapi langsung kita taruh ini aja. Kita langsung taruh di atasnya. 1 menitan lah pas pembakarannya ini. Tergantung angin juga ya kan. Nih udah mulai. Kita liatin aja. Kalau udah mulai kebakar dia. Nih. Udah mulai kebakar tuh. Pasti nanti asapnya mengepul. Lihat ngelambung ya. Kita lanjut lagi kerja di sana. Oh iya, mungkin teman-teman juga banyak yang bertanya kenapa saya sering bikin konten nanas ya. Ini nanas, itu nanas. Jadi hampir kebun saya ini banyak ya nanas ya. Ada lagi yang masih baru keluar juga. Nih. Gitulah, udah mulai panas nih. Api udah kita bakar, langsung kita mulai. Jadi saya pilih pohon yang ini karena getahnya agak lumayan lah. Dan ini model getahnya juga kurang bagus ya menurut saya ya, untuk kelas super. Tapi agak lumayan lah, sampai 2 tangga. Tapi agak kurang berisi ya kalau saya bilang. Nggak berisi dia. Ya kira-kira seperti itulah. Dah kalau cuma mengeluak aja nih, mudah-mudahan bisa sambil video saya praktekin. Ini jadi yang tipis-tipis kayak gini pun kalau saya ambilin ya, tapi harus perlahan gitu. Nah ini sayang karena ini udah kering. Kalau master ini nggak diambil ya,
katanya bikin kotor. Tapi karena udah kering, dia gampang nanti diituin dia apa? Kayak ini kulitnya nih di belakang ini, gampang dia diituin. Oh, ini kemasukan air ya, makanya nggak bagus dia. Dan ini kelihatan ya bentuknya ya, ini hitam tuh ya, sudah kelihatan kan? Nih kelihatan ini berlobang dia, jadi gampang, nggak usah diituin sebenarnya, tinggal colok-colok gini aja. Dan ini harus hati-hati, kalau nggak nanti merosot tangannya ya, serot gini kena. 1,5. Nah lihat, karena terisi air jadinya kurang bagus. Nih ini bekas air ya, yang hitam ini getahnya nih, dan masih lumayan ya, masih bisa kita ambil. Nah kayak gini lah kira-kira. Kita lihat ini, kayak gini dalamnya, karena basah dia. Kemungkinan setelah saya kerjain atau lagi saya kerjain hujan gitu, kayak gini lah jadinya dalamnya nih. Luarnya udah lumayan tapi dia nggak kembung keluar, ginilah kemenyan. Jadi nasib-nasiban ya, tapi selalu bersyukur, tetap harganya mahal coy. Jadi udah saya ambil sampai ke atas, kelihatan nggak ya? Wah nggak kelihatan nih, pokoknya kayak gitulah. Udah saya ambil sesuai yang saya bilang, getahnya itu nggak bagus karena ya pertama banyak terisi air, mungkin ya hujan itulah di dalam bakul. Nih lihat ada air-airnya nggak? Kelihatan ya nih, ini tuh. Nah ini berair dan tipis jadinya, karena bersyukurlah, tapi jangan ini udah lepas langsung dari kulitnya. Ini kulitnya bagus tapi ini lepas dia gitu tuh tadi. Nih ya kita bersyukur, biarpun harusnya satu batang pohon ini mendapatkan getah itu, atau iya 200 ons lah kalau bagus. Kalau nggak bagus ya ini nanti dibersihkan, palingan ya 1 ons saja udah hebat ini, karena lebih banyak kayu ya. Nih kayu ini kalau di 1 ons saja dibersihin udah hebat. Jadi kalau digabungin, kalau timbang 1 kilo dan dibersihkan itu 1/10 atau bahkan lebih lah ini, karena paling maksimal 1 ons ini. Itulah yang saya bilang, karena getahnya di sini kemasukan air seperti ini kemasukan air ya, jadi hitam. Kalau airnya tidak masuk dia agak kayak gini lah, bersih. Mudah-mudahan kelihatan bersih ya. Ini kemasukan air nih, kulitnya langsung hitam, menghitam begini nih. Jadi hampir rata-rata kemasukan air sih ini, mungkin pas hujan. Memang iklim mempengaruhi ya, mempengaruhi hasil dari ini, tapi nggak signifikan. Yang signifikan itu tergantung kitanya, waktunya pas atau tidak mengerjakan pohonnya, apa di waktu yang tepat atau di musim yang tepat. Jadi untuk kemenyan jenisnya Toba ini ada 2 versi untuk menghasilkan getah yang banyak. Menggugurkan supaya dia mekar, menggugurkan dia mekar, itu bisa kita kerjakan. Kalau setelah mekar dia tidak bisa kita kerjakan. Bunga itu biasanya jadi buah, dan itu kita gagalkan buahnya. Memang sudah jadi buahnya kecil lah, segede kuku gitu, dan itu kita batalkan menjadi besar supaya menjadi getah.
Jadi dua versi ya untuk mengerjakan kemenyan jenis toba ini. Kayak gitulah ilmu saya yang saya tahu. Mudah-mudahan banyak yang nonton. Apalagi generasi muda sekarang udah saya lihat jarang banget untuk namanya mau bekerja ke pertanian, perkebunan atau ke hutan. Kalau cuma untuk liburan mungkin banyak, tapi kalau untuk yang kerja bener-bener ditekunin mungkin kurang ya. Karena mungkin masalahnya dari segi kemajuan zaman, gadget, terus pemahaman tentang kebun, tentang pertanian, tentang hutan masih minim penyuluhan dari pemerintahan. Kalau menurut saya sih seperti itu. Karena saya sendiri jujur, saya dari kota karena lahir di sana. Saya balik ke hutan ngerjain tanah warisan yang dari opung gitu. Opung itu kakek ke kakek gitulah. Inilah masih kita lestarikan. Mungkin katanya ini dari zaman Belanda sudah ada ini kemenyan ini. Belum Indonesia merdeka. Rempah-rempah dari desa kami Simardangi yang dibawa melalui Sibolga katanya. Tapi nantilah kalau untuk belajar sejarah kita bisa tanya sama natua-tua atau panatua adat di sini. Ini hutan adat, ini hutan warisan, sama tanah raja. Itu banyak banget nanti yang harus kita pelajarin. Kalau mau itu kita fokusnya sama pertanian, sama perkebunan, sama perhutanan kayak gini. Dan getah ini hasil hutan, bukan kayu, yang harus kita jaga. Jadi di sini lebih banyak menanam daripada menebang, kayak gitulah prinsipnya. Untuk liburan pun banyak tempat-tempat wisata menurut saya yang bisa dikembangkan juga di hutan seperti ini, yang ada air terjunnya juga ada hutannya. Hutan adat di sana yang ada air terjunnya banyak lah pokoknya. Di sini untuk bertahan hidup masih bisa lah kalau saya bilang. Maksudnya kalau saya nggak ke kota atau nggak kemana-mana, saya bisa bertahan hidup di hutan ini karena potensi makanan masih banyak di sini, kayak gitulah. Beda sama perkebunan yang dari PT-PT ya. Perkebunan yang dibilang itu di situ cuma satu jenis. Kalau di sini berbagai jenis, sampai yang sering saya bikin konten itu nanas gitu. Jadi banyak lah di sini ininya. Semakin banyak makanan-makanan yang tersedia di sini, semakin banyak juga binatang yang kita bisa makan juga di sini, kayak gitu. Jadi saling melengkapi lah. Kayak gitu dulu videonya, supaya nggak lama-lama. Ini mudah-mudahan jadi video yang agak lumayan panjang, karena awal tahun ini saya baru bikin konten video sekarang. Oke semuanya, semangat, salam lestari.